Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta tolong dulu cek kerapian pertama berarti semua. Ya. Yang kedua, kalau ada dilihat di samping kanan kirinya sampah boleh diikuti. Oke, siapa yang hadir hari ini? Ketua? Pesen? Dan apa kabarnya? Izinnya sakit, izin sakit. Dua tuh ya? Oke, kita doakan supaya Pesen cepat sehat. Bisa berkumpul lagi dengan kita ya. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang SLDC ya. SLDC atau siklus pengembangan aplikasi atau software. Ada 6 tahap dalam pengembangan software. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, masih di kerangka berpikir komputasional. Cuman sekarang kita akan menulis algoritma ya, yang efektif, efisien dan optimal ya. Nah, ini juga pembelajaran kita. Nanti setelah melakukan pembelajaran kita, diharapkan ya, kalian bisa menulis algoritma yang efektif, efisien dan optimal. Nanti menulis algoritmanya ini kita akan buat model permainan. Ada yang masih ingat apa itu algoritma? Yang bisa menyelesaikan suatu tugas atau masalah tertentu. Menyelesaikan suatu tugas atau masalah tertentu. Ada lagi? Ayo, yang bisa angkat tangan. Silakan. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau prosedur logis dan sistematis yang berurutan untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai hasil. Oke. Tepuk tangan untuk dua orang. Tiada yang bisa kasih contoh. Apa contoh algoritma sederhana yang biasa kita lakukan? Apa? Masak makanan. Resep makanan. Apa? Makanan apa? Mie goreng. Mie goreng. Oke, cara membuat mie goreng. Cara membuat mie goreng tentu ada urutan dan langkah-langkahnya. Benar nggak? Urutan dan langkah-langkah itu harus sesuai dari step by step sampai dia berhasil. Ya kan? Bisa nggak kalau urutannya itu kita lompat-lompat? Ya bisa. Bisa nggak? Bisa. Kita contohkan. Siapa di sini yang nggak pernah membuat mie rebus? Pernah semua ya? Oke, akan saya tanya secara acak ya. Bagaimana versi kalian dalam membuat mie rebus menurut kalian? Oke. Tadi apa kesukaan mie rebus? Merek apa? Indomie. Indomie rasa soto. Oke. Coba jelaskan ketika Nabil membuat mie rebus Indomie soto dari awal sampai dia jadi siap santap. Pertama membeli Indomie tersebut di warung, membawanya pulang, lalu mengambil tempat untuk merebusnya. Tempatnya apa nih? Panci, kuali, panci. Lalu membuka kemasan, mengeluarkan bumbu-bumbu, lalu memasukkan minyak ke dalam rebusan tersebut, menunggu beberapa menit, lalu menuangkan bumbu tersebut di dalam mangkok. Sudah matang, lalu ditiriskan, dimasukkan ke mangkok tersebut, lalu tuangkan airnya, lalu dikacau. Sudah. Siap santap. Ada yang kurang nggak dari yang dikatakan Nabil? Tambah. Apinya. Udah tadi udah bimbing. Kan dari pertama tadinya dekat ya kan? Api. Oke, satu itu api. Ada lagi? Kakak tadi apa kak? Tapi tadi bahasanya bukan rebus ya? Iya. Berarti tetap di situ ada yang kurang. Apa yang kurang? Airnya tadi. Airnya berapa cc yang dimasukkan? Berapa mili? Ya secukupnya itu harus jelas kan? Benar kan? Sama seperti kalian mencari resep membuat bolu. Di situ ya kan disebutkan misalnya gulanya hanya 2 sendok makan. Ya kan? Coba kalau di situ disebutkan gula secukupnya. Nah,
Kalau yang suka gula mungkin akan masukkan 5 sendok. Kalau nggak suka gula akan dimasukkan 1 sendok. Jadi nggak? Ya. Yang seharusnya 2 sendok. Jadi nggak ketika dimasukkan 5 sendok? Jadi, tapi nggak maksimal hasilnya kan? Oke, terima kasih untuk kita semua. Sudah. Oke, selanjutnya masih pertanyaan. Pernah dengar kata efektif? Efisien? Optimal? Pasti pernah kan? Ayo, apa siapa yang bisa memberitahu? Apa efektif, efisien, dan optimal? Pak, Ya, silakan Roy. Nanti kita kaitkan dengan memasak mie rebus ya. Oke, silakan. Efektif berarti mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan dengan cara yang tepat dan berhasil. Oke. Efektif adalah cara untuk mencapai sesuatu supaya berhasil ya, mencapai tujuannya. Oke ya. Tadi yang dilakukan Nabi tadi memasak Indomie tadi udah efektif belum? Belum, Pak. Oh belum, tapi udah jadi. Karena tadi kan hasilnya tadi, Pak, airnya belum dibilang tadi. Oh akhirnya belum dibilang berapa? Oke, terima kasih. Efisien. Silakan Kak. Efisien adalah kemampuan mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tanpa membosankan. Oke. Meminimalisir waktu, tenaga, dan biaya tanpa ada pemborosan. Itu efisien ya. Oke, dalam proses yang dilakukan Nabil tadi efisien nggak? Dari mana yang nggak efisien? Oke, kira-kira berapa menit Bil? Sekitar 2 menit 7 detik. 2 menit 7 detik. Itu sudah mendidih air. Udah. Bagaimana kalau dengan prosesnya tadi? Indominya langsung dimasukkan kuali bersama-sama, ya kan, tanpa ditiriskan lagi, ya kan? Tadi Indominya dimasukkan langsung ke panci ya semua ya. Bagaimana kalau prosesnya yang airnya itu dipanaskan dulu, sementara mie-nya itu ditaruh di mangkok tersendiri. Setelah mendidih, airnya baru disiramkan ke mangkok. Mana yang lebih efisien? Antara dimasukkan langsung mie-nya ke dalam panci di air panas tadi, atau air panas tadi yang sudah mendidih tadi dituangkan ke mangkok yang ada minyak. Mana yang lebih efisien? Alasannya? Iya, lebih cepat. Kalau kita ambil air panasnya dituang ke mangkok, itu nunggu lagi ya, tunggu lagi ya. Oke. Sekarang simpan handphonenya. Ada games, siapa yang bisa angkat tangan. Simpan dulu. Nanti langsung ke depan ya yang bisa ya. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lihat? Oke, itu ada instruksinya. Di sini ada 4 buah batang yang membentuk huruf G, di mana tengahnya ada apel. Ya, tugas kalian, ya kan? Bagaimana caranya kalian hanya menggunakan 2 batang, tapi apelnya berada di luar dan tetap hurufnya tetap huruf G. Silakan yang bisa. Pak. Ya silakan, yoga. Yoga ternyata. Logika ya yang tegang. Jadi di sana dulu yoga. Gambarkan dulu seperti ini. Aku ada di tiga ini. Ya. Aku lihat jangan lupa. Oke. Ya. Pindahkan 2 ya. Hapus dulu, hapus. Habis itu dibuat baru lagi. 1 aja. Hapus. Yang mau dipindahkan bapaknya. Oke, 1 dipindahkan. Kemana yoga? Ya, 1 lagi yoga. Yang satunya tarik ke sini, Pak. Tarik sini. Oh, biar hapus saja. Hapus. Dan dipindahkan kemana yoga? Bilang ada, Pak. Oh, ulang lagi. Banyak bilang itu, Pak. Ya. Oke. Yang ini tarik ke sini. Udah dihapus saja dulu, hapus. Hapus. Terus ditarik kemana? Ya, itu. Tadi pindahkan gitu ya. 1 lagi. Yang ini tadi tarik ke sini. Oke. Jadi kebalik. Ya, tepuk tangan yoga. Nah, ada berapa kotak ini? 5. 4. Klunya kalian pindahkan 3 batang kotaknya jadi 3. Siapa yang bisa? Silakan. 3 batang. Jadi Ini kan 4 kotak nih, ya kan? Kalian hanya boleh memindahkan 3
besar. Ya, tengahnya ditarik. Ya, tarik. Oke. Ya, pas. Oke, mana dulu yang mau dipindahkan? Yang mau dipindahkan langsung dihapus. Oke, pindahkan kemana? Satu. Dipindahkan. Ya, dipindahkan. Kan pindahkan 3 batang sehingga membentuk 3 kotak. Oke, yang mau dihapus pindahkan kemana? Ayo berpikir secara logika. Nanti tak. Ini poinnya, kira saya kasih 200 lah. Keliru, Blek. Mungkin tadi dia terus. Nyerah? Dia? Atau mau dipikir lagi? Oke, siapa yang mau coba? Ya, silakan. Ya, ya ada. Mana boleh dipindahkan? Oke, dipindahkan kemana Maria? Oke, 1, 2, 3. Oke, dapat tepuk tangan. Lagi? Lagi lah. Oke, ini tadi kotak-kotak, sekarang ikan. Pernah lihat? Belum Pak. Belum ya? Hubungkan semua lingkaran ini sehingga terhubung semua. Oke, Nabil, silakan Nabil. Ya, nggak apa-apa, langsung di sini, dan sebelah sini. Ya, kalau di situ penuh. Ketutupan. Akan kamu. Oke, 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 sekarang saya akan tes, ya kan? Kita langsung kerja kelompok, ya, kerja kelompok. Ingat kelompoknya tadi kan? Jadi nanti akan saya susun ini menjadi set tracknya yang untuk kalian lalui. Dah. Nanti dari anggota kelompok kalian tentukan siapa yang menjadi agent yang untuk maju. Ya, siapa yang akan menjadi orang yang akan memberikan instruksi. Dan siapa yang akan mencatat instruksi yang akan dijalankan. Ya, tentukan dulu. Oke? Sudah. Peraturannya agent kalian hanya boleh maju dan ke kanan ke kiri, nggak boleh mundur. Maju ke kanan dan ke kiri. Saya jalan miring juga boleh. Oke, maju kanan kiri, belok kanan belok kiri, kemudian jalan nih kiri. Jalan kiri. Oke, apa yang sudah tempat? Nah, nanti kalian akan melalui track ini. Lantai ini kan, ubin ini kan ada kotak-kotak ini kan. Nah, nanti kalian akan melakukan perjalanan agent kalian melakukan perjalanan di sini. Agent kalian nggak boleh menginjak garis ini dan matanya ditutup. Itu tantangannya. Kalau matanya dibuka, nggak ada tantangannya kan? Tantangannya bagaimana yang memberikan instruksi benar memberikan instruksinya sehingga sampai ke tempat titik tujuan. Bagi agent yang sampai ke titik tujuan dengan selamat dan benar dapat poin 500. Oke? Bisa paham? Kesempatan kalian 3 kali percobaan. 3 kali percobaan. Nanti saya kasih waktu untuk kalian menulis skripsi atau langkah yang akan kalian buat. Contohnya misalnya, ya kan, maju 10 langkah, ya kan? 10 langkah. Ya. Oke. Setelah itu belok kanan. Maju 11 langkah. Ya, 11 tadi ya kan? Baru tak belok kiri, ya kan? Kemudian maju 3 langkah. Ya. Ambil. Nanti ada yang akan diambil. Ketika berhasil mengambil, berarti tuntaslah pekerjaan kalian. Ngerti ya? Oke, sekarang saya akan susun dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Gak ada Pak. Oke, 1 menit lah. 1
menit untuk kalian menyusun strategi ya. Setelah saya kasih tahu nanti tracknya, kalian susun strategi ada berapa langkah. Oke, tracknya saya kasih tahu. Kita mulai dari sini aja. Awalnya ya. Ini awalnya, kemudian dari sini. Belok. Ya terserah mau pakai yang mana. Belok. Ya kan? Hah? Ya berarti hancur lah. Oke, dari sini belok sini. Belok sini. Iya. Ke sini. Ke sini dan ambil ini. Oke, silakan susun strateginya. Oke, silakan mulai instruksi agen kalian untuk berjalan. Ulangkan ke depan jalan. 10 19. Oke, kali kita Pakai waktu. kesempatan kedua. Oke, silakan. 10. Ulangkan ke depan jalan. Tuh. Harus baju terus. Pak.
Biasa aku deg-degan loh, Is. Kamu kan Oke, bukan nih. Dada, arah kanan. Tinggal kayak gitu ya. Sehingga ya. Sama. Sama kalau kayak sama. Satu. Gimana kan? Kiri, maju satu langkah. Alhamdulillah. Oke. Jadi, Oke. Ada yang bilang gitu. Nah, kita mulai. Silakan. Mengawas Pak. Mancisku. Ponsel nyari. Yang pikir ke kanan. Kanan, ke kanan. nyamping. Ya, benar. Oh, bagusnya. Dua. Hampir. Ya. Empat. Langsung ke kanan. Nah, jadi gini. Maju sedikit. Satu langkah. Maju Berapa langkah lagi? Empat. Empat. Tiga. Empat. Kanan kiri. Oh, bagus nah. Tiga. Satu. Nama depan. Terbang mengenam baik. Terbang. Kemana? Ya. Ini. Nah, ya, betul sekali. Saya lagi. Nah. Mana? Yang sini. Di mana depan? Ah. Ini hampir.
Pakai kunci bisa? Gini kan? Bisa? Bapak kan gini? Gak usah gitu, nah. Kita lakukan tadi, siapa yang bisa ngambil kesimpulan apa kira-kira yang harus dilakukan supaya tepat sasaran ke situ? Pintar-pintar biar bisa menang Pak. Pak. Pintar-pintar Biar bisa menang. nah, ya lagi Berpikir konsentrasi, konsentrasi kalau nggak konsentrasi dengan instruksi yang diberikan nggak akan berjalan, ya kan? Ada lagi fokus, kompak, ya benar. Keseimbangan, ya. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya dalam menyusun sebuah algoritma, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah pahami dulu masalahnya dengan tepat, ya. Tadi kan saya suruh mengukur tuh berapa kotak, ya kan, dari mulai start sampai di sana, ya kan. Saya suruh mencatat, strateginya kan boleh maju, boleh miring. Langkahnya kan bisa kalian atur, apakah langkahnya digit, kecil-kecil, atau langkahnya bisa agak panjang, ya kan? Nah, itu mengatur atau mencari permasalahannya dengan tepat. Kemudian cari solusi alternatif yang pas. Ya. Kalau tadi ternyata dengan langkah panjang tidak bisa, berarti harus dengan langkah pendek. Setelah itu baru melakukan langkahnya. Ya, oke. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Kira-kira pembelajaran kita hari ini gimana? Seru. Yang bagian mana serunya? Langkah-langkahnya aja. Tapi dapat kan intinya kan? Jadi intinya ini hanya permainan sederhana di dalam kelas. Lebih luasnya nanti ketika kalian menghadapi kehidupan. Jadi sebelum kalian melangkah mengambil sebuah keputusan, pikirkan dulu baik-baik langkah yang akan kalian ambil. Contohnya kalian mau pergi Pekanbaru, belum pernah ke Pekanbaru, kalian pakai Google Map. Lihat baik-baik jalur yang di Google Map. Jangan sampai kalian ikuti saja jalur itu. Bisa-bisa jalur yang kalian ikuti itu membawa kalian ke tempat yang sunyi. Ya. Jadi itu saja mungkin hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.